Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, kemarin kita dengar rame-rame gaduh ya 6,1 miliar untuk renovasi ruang kerja Ibu Megawati. Yang di situ ada tempat tidur yang begitu mewah. Akhirnya kemarin Senin 18 Juli 2022 dibatalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira ini buah dari kita berkicau dengan luar biasa di berbagai platform media sosial. Jadi memang jangan disepelekan. Kalau sahabat semua ingin menjadi bagian dari negeri ini yang menjadi jauh lebih baik, bicaralah, speak up. Dimanapun, mau di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Karena hanya dengan cara itulah nampaknya penguasa baru bisa mendengar. Kalau kita proses dulu lewat DPR, habis waktu. Keburu selesai itu barang. Kan begitu ya. Kita dapetin kabarnya dari Detik News. BRIN batalkan renovasi 6,1 miliar ruang kerja Dewan Pengarah. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN membatalkan rencana renovasi ruang kerja Dewan Pengarahnya. Renovasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN tersebut sebelumnya dianggarkan sebesar 6,1 miliar. Renovasi kami batalkan. Begitu yang disampaikan oleh Kepala BRIN Laksana Trihandoko melalui keterangan tertulis Senin 18 Juli kemarin. Nah, kemudian setelah itu dibatalkan, maka mari kita simak apa alasannya. Mudah-mudahan alasannya masuk akal, bisa diterima oleh rakyat, dan terutama yang terpenting tidak diulangi hal-hal yang seperti ini. Ya. Kita lihat. Handoko mengatakan sejak awal tidak ada rencana merenovasi ruangan Dewan Pengarah BRIN. Dia mengaku ada hal yang terlewat tidak diketahui secara mendetail, yaitu tentang renovasi ruang ketua Dewan Pengarah. Sejak awal ruangan tersebut tidak ada rencana mengubah ruangan ketua Dewan Pengarah BRIN, tegasnya. Nah, ini lagi-lagi ini gaya-gaya penguasa ketika mereka ketahuan melakukan hal-hal yang tidak patut, tidak etik, bahkan melakukan pelanggaran sekalipun. Hanya 3 saja opsi yang mereka lakukan. Pertama, mencari pembenaran. Dicari data-datanya, dicari dalil-dalilnya untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Atau dia mencari alasan. Alasannya apa ya? Ya udah, padahal sebelumnya tidak terpikirkan gitu. Kemudian dicari-cari. Oke, bongkar data-data. Kita akan menggunakan itu sebagai alasan. Sehingga terpenuhilah aksi-aksi yang mereka lakukan itu sebagai sesuatu yang wajar. Atau yang ketiga, melemparkan alasan ke pihak lain. Nah, ini yang dilakukan. Dia mencari pembenaran. Katanya sejak awal ruangan tersebut tidak ada rencana mengubah ruangan ketua Dewan Pengarah BRIN. Kalau tidak ada rencana, tidak mungkin itu masuk sampai bisa diumumkan untuk mencari vendornya. Gak masuk akal. Dan dia pun bilang ini terlewat. Dia coba lemparkan kemana? Tentu ke bawahannya. Kebutuhan renovasi hanya untuk wakil, sekretaris, dan anggota Dewan Pengarah, tambah Handoko. Kan harusnya dia bicara ke publik itu meminta maaf. Mohon maaf sudah bikin gaduh, bikin sesuatu yang tidak produktif. Orang-orang jadi ramai berbicara. Kami mohon maaf, kami teledor. Kan begitu lebih enak dibandingkan, lah memang kita rencananya juga tidak ada. Nah, kenapa baru ngomong sekarang setelah media ramai? Kita lanjutkan ya. Menurutnya, penataan ulang atau revitalisasi fungsi ruangan tetap perlu dilakukan. Namun harus diputuskan berdasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya perubahan fungsi yang ada saat ini seperti lounge, ruang makan, dan ruang audio. Dalam kurung mirip fungsi ruang karaoke. Wow. Ruang audio mirip seperti fungsi ruang karaoke. Apa fungsi yang sebenarnya? Selain untuk karaoke, kan itu jadi pertanyaan kembali. Jadi tolong hari ini rakyat makin cerdas. Era teknologi semakin terbuka, transparansi begitu juga. Jadi harusnya terbuka saja. Apa benar dibutuhkan tidak ruang audio itu? Atau memang diperuntukkan untuk istirahat dan berkaraoke? Oh, luar biasa kalau memang begitu. Kita harus gedor lagi ini. Sejak awal, Ketua Dewan Pengarah BRIN mengimbau untuk mengurangi hampir 40% luasan ruang kerja ex kepala BPPT tersebut.
yang sangat besar itu untuk dijadikan ruang kerja Dewan Pengarah lainnya, ungkap Handoko. Handoko melanjutkan, efektivitas koordinasi dan komunikasi di antara Dewan Pengarah BRIN adalah alasan utama dilakukan penataan ulang fungsi ruangan di lantai 2. Pak, kemarin kita 2 tahun ditempa dengan pandemi dan berhasil melakukan koordinasi melalui virtual. Ada Zoom meeting, ada Google Meet. Kenapa enggak itu yang dikedepankan? Ruangan itu kan bisa disewakan kalau memang tidak diperlukan. Seperti PT Pos yang sekarang sudah mulai banyak menata ulang tempat-tempatnya, gedung-gedungnya, kemudian disewakan. Itu lebih bagus. Kemudian, usia beberapa anggota Dewan Pengarah yang sudah sepuh juga menjadi pertimbangan. Ia mengungkapkan sementara ini sebagian Dewan Pengarah bekerja di lantai 23, bahkan sebagian lagi belum punya ruangan. Nah, karena sudah sepuh, ya sudah virtual saja. Karena sekedar mengarahkan. Yang bekerja betul-betul hari ke hari kan tim staf operasional yang ada di bawah. Bukan Dewan Pengarah. Emang kapan sih? Seminggu sekali? Atau seminggu 2 kali? Itu kan nggak perlu ruangan. Ya itu. Apalagi sampai harus naik ke lantai 23. Untuk pertemuan biasa di lantai 1 saja gunakan ruangan yang ada. Berapa orang sih? 20 orang saya kira tidak membutuhkan ruangan yang terlalu besar. Jadi kembali pada persoalan inti, mohonlah hari ini negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau Anda tidak bisa berempati kepada rakyat, jangan bikin yang macam-macam lah. Minimal. Jangan pengen ini, pengen itu. Yang tidak langsung mendorong pada efektivitas kinerja. Rakyat menonton ini. Rakyat mengawasi ini. Dan tentu, terutama kepada partai-partai yang katanya mengedepankan wong cilik, pro wong cilik. Ayo munculkan dong keberpihakannya kepada rakyat. Jangan malah menjadi bagian dari kong kali kong yang seperti ini. Ya, ini bisa jadi potensi kong kali kong. Kalau di media tidak ramai, ini akan menjadi cuan-cuan. 6,1 miliar, barangkali yang kepake 5 miliar, sisanya bagi-bagi. Kan begitu. Bukan kita menuduh, tapi fakta banyak menunjukkan itu sehingga kita perlu mengedepankan kewaspadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah berapa lama kita memendam kerinduan untuk berangkat ke Baitullah? Ya, apalagi setelah kemarin pandemi 2-3 tahun kita tidak bisa berangkat ke sana. Menunggu antrian haji, kita tahu bersama. Belasan bahkan sampai puluhan tahun. Dalam konteks ini, sebagai Saiful Zaman Channel, bekerja sama dengan Al-Aziziyah Tour and Travel, insya Allah akan menyelenggarakan program untuk kita berangkat bersama saya, insya Allah akhir November ya. Kita akan berangkat bersama SJ Channel, maka tentu program-program yang akan kita jalani di sana ada kelebihannya, ada plusnya ya. Kita akan berkumpul berdoa bersama untuk memanjatkan doa bagi negeri ini agar menjadi lebih baik, agar dipimpin oleh pemimpin yang mengerti kehendak dan keinginan rakyat. Pemimpin yang amanah. Ya, keberangkatan di akhir November, tentu itu saat setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur. Mudah-mudahan kita akan upayakan sekali. Dalam keberangkatan kita nanti, turut ikut bersama kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah ya. Kita akan berangkat bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Sebuah travel haji dan umroh yang super lengkap. Segala perlengkapannya diproduksi sendiri. Artinya kualitasnya sudah pasti terjamin. Tentu dengan jadwal yang jelas, transportasi yang nyaman, kita dibimbing oleh orang yang berpengalaman. Dan pastinya tentu semuanya menggunakan sistem yang syar'i. Bagi sahabat SJ Channel semua yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silahkan untuk mengontak ke nomor yang ini. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas, kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri, transportasi nyaman, harga terjangkau serta pembimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syar'i. Untuk informasi hubungi 0812 8268 5683